Jumpa lagi dengan saya Bu Ani. Oke, untuk materi hari ini silakan disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Miss Ani Wahyuningsi. Nah, hari ini anak-anak pelajarannya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Mohon maaf karena Miss Ani belum bisa online bersama kalian, jadinya Miss Ani membuat video pembelajaran ini. Nah, anak-anak melanjutkan pelajaran yang kemarin itu kan tentang keindahan alam negeriku ya. Nah, kalau kemarin itu tentang pengertian teks deskripsi, kemudian unsur-unsurnya. Nah, sekarang pembahasannya untuk pertemuan ketiga adalah mengenai kebahasaan, penyuntingan, dan penyusunan teks deskripsi, seperti itu. Nah, anak-anak, mari kita simak video selanjutnya. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah membahas mengenai pengertian teks deskripsi seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan mengenai identifikasi unsur kebahasaan teks deskripsi seperti itu. Ini ada beberapa unsur kebahasaan dalam teks deskripsi, di antaranya adalah kata umum atau menggunakan kata umum dan kata khusus. Maksudnya apa kata umum itu? Nah, kata umum itu merupakan kata yang luas ruang lingkupnya dan mendapat cakupan lebih banyak, seperti itu. Dalam artian dia itu gambaran secara umumnya, kata-kata secara umumnya seperti apa gitu. Contohnya kalau di sini melihat, membawa, mungkin ada pohon seperti itu, ada bunga. Nah, itu termasuk kata umum. Nah, kalau kata khusus itu adalah kata-kata yang ruang lingkupnya itu mencakup makna yang lebih sempit, jadi lebih dikhususkan. Kalau kata umum kan secara general, secara umum gitu. Nah, kalau kata khusus itu lebih dikhususkan atau lebih dipersempit. Nah, ini ada istilah lainnya namanya hiponim gitu. Contohnya, kalau melihat itu kata umum, berarti kata khususnya adalah melirik, mengerdip, memandang. Itu kan sama-sama melihat, tetapi lebih dikhususkan. Kalau melirik berarti matanya ke kanan atau ke kiri seperti itu. Kalau mengerdip berarti mengerdip ke mata, misalkan gini. Nah, itu mengerdip. Kalau memandang itu face to face, itu memandang. Sama halnya dengan membawa, itu membawa. Membawa itu sama-sama mengangkat barang. Tapi di sini kata khususnya adalah menjinjing atau menjunjung, seperti itu. Nah, ada lagi, misalkan kata umumnya adalah pohon. Nah, pohon itu kan kata umum. Khususnya ada pohon mahoni, pohon trembesi, seperti itu. Sama juga dengan bunga. Bunga itu kan kata umum. Kata khususnya adalah bunga tulip, bunga mawar, bunga kamboja, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Kemudian di sini ada kalimat terperinci untuk mengkonkretkan atau memperjelas. Contohnya di sini adalah kita memerlukan perincian untuk memperjelas atau mengkonkretkan sebuah objek. Nah, makin rinci sebuah objek kita gambarkan, makin jelas pula pembaca atau pendengar memahami suatu objek tersebut. Nah, intinya di sini dalam kalimat deskripsi itu ada kalimat untuk memperinci atau memperjelas gitu. Contoh kalimatnya, ibuku orang yang sangat sabar. Kalimat perinciannya, ibu tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Sejak ayah meninggal, ibu yang mencari nafkah untuk kami. Jadi perincian sabar. Sabar ini dijelaskan secara perinci di dalam sebuah kalimat. Itu ya, paham ya? Kemudian di sini ada kalimat menggunakan cerapan atau panca indera. Cerapan panca indera maksudnya adalah penggunaan alat indera seperti mata, telinga, hidung, kulit. Nah, ini sangat penting dalam sebuah teks deskripsi. Kenapa kok penting? Karena untuk membantu pembaca seolah-olah melihat, kemudian mendengar dan merasakan apa yang kita ungkapkan. Jadi kan kalimat deskripsi kan menjelaskan, jadi harus benar-benar jelas seperti itu. Contohnya, angin semilir membelai rambutku. Nah, ini kan praba. Angin semilir, kita langsung membayangkan, oh angin semilir di tepi pantai, seperti apa rasanya. Kemudian yang kedua adalah aroma melati memenuhi ruangan ini, indera penciuman.
tahu kan bunga pelati harumnya bagaimana. Nah itu kan kita merasakan hal seperti itu gitu. Nah lanjut ke 3 dan 4 silakan dibaca sendiri, sama gitu. Kemudian yang D, ini kata dengan emosi yang kuat. Maksudnya adalah dalam teks deskripsi itu sangat memegang peranan penting untuk memperjelas apa yang ingin kita ungkapkan gitu. Contohnya, ayahku memang tangguh, setiap hari bekerja keras untuk menghidupi keluarga kami. Nah, ini emosi yang kuat, ayahku yang tangguh. Berarti ayah itu sosok yang benar-benar menjadi tulang punggung keluarganya. Sama seperti tadi, ibuku orang yang sabar. Kalau sabar kan dia secara emosi gitu. Kalau untuk sabar itu kan secara emosi, orangnya kalem, sabar, menerima apa adanya, seperti itu. Nah, sekarang lanjut yang bagian E, kata berimbuhan. Nah, maksudnya di sini adalah kata dasar yang mendapat awalan prefik, akhiran sufik, dan sisipan infik. Contohnya, pemandangan. Nah, ini kan kalau diuraikan menjadi pen plus pandang plus an. Jadi pemandangan, jadi luluh n-nya. Gitu. Pemandangan. Kemudian misalkan akhiran. Memarahi. Nah, marah plus i, memarahi. Itu kan akhiran, memarahi. Jadi ada kata-kata berimbuhan dari kata dasar itu tadi, gitu. Jadi ada kata-kata berimbuhan. Kemudian yang F itu kata hubung atau konjungsi. Maksudnya di sini adalah kata yang digunakan sebagai penghubung atau kata, frasa, klausa atau kalimat. Kata itu satu kata, frasa itu tingkatan kata, klausa itu kalimat yang belum lengkap. Kalau kalimat itu SPOK sudah lengkap, gitu. Contohnya konjungsi intrakalimat. Konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat, misalkan dan, juga, tetapi, sehingga, lalu, kemudian. Jadi dalam teks deskripsi itu ada contoh-contoh seperti itu, konjungsi intrakalimat dan juga konjungsi antar kalimat. Nah, kalau antar kalimat itu digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya, meskipun demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, akhirnya, selanjutnya, lalu, kemudian. Biasanya dihubungkan. Kalimat itu kalau biar nyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain, biar nyambung dihubungkan, saling dihubungkan, seperti itu. Cirinya ada di situ. Menggunakan kata-kata itu maksudnya. Nah, lanjut ini ada penyuntingan teks deskripsi. Nah, kalau tadi itu kita sudah menyusun secara kebahasaan, kalau sudah selesai kita menyunting. Karena tidak mungkin ketika kita mengerjakan teks deskripsi langsung selesai, langsung benar, kadang itu tidak mungkin. Jadi kita harus sunting terlebih dahulu. Sunting itu adalah memperbaiki. Mana sih memperbaiki menurut apa yang sudah menjadi strukturnya gitu. Maka dari itu ini adalah kaidah penyuntingan teks deskripsi. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital atau huruf besar, tanda koma, tanda titik pada teks seperti itu. Contohnya kalau tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, Pantai Ora berada di desa Saleman, koma, Kecamatan Seram Utara, Maluku. Nah, ini koma. Kalau tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi, dengan demikian. Jadi, tanda koma ini penggunaannya untuk unsur-unsur dalam sebuah perincian. Seperti poin yang pertama tadi, Pantai Ora berada di desa Saleman, koma, itu tadi. Ada juga tanda koma dipakai di belakang kata sebagai penghubung antar kalimat. Jadi, koma. Oleh sebab itu, koma, seperti itu. Kemudian huruf kapital ini sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi. Misalkan Pantai Ora, nah P-nya besar, O-nya besar. Danau Toba, D-nya besar, T-nya besar, dan lain sebagainya. Itu huruf kapital. Kemudian ada huruf kapital yang dipakai jika kata mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya ukiran Jepang. Nah, ukiran ini kan bukan sebuah nama ya. Jadi kan ini pelengkap saja gitu. Ukiran Jepang. Nah, ukiran Jepara maksudnya Miss Ani. Nah, Jepara ini kan sebuah nama kota yang ada di Jawa Tengah kan, Jepara ya. Makanya J-nya besar.
Sarung Makassar. Nah, sarung ini kan benda, Makassar adalah nama, jadi Makassar M-nya besar. Gitu. Kemudian kemudian yang B ini penggunaan kata depan dan awalan di. Nah, kata depan di ini biasanya dipisah ketika itu menunjukkan keterangan tempat, arah, posisi atau letak. Contohnya di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat. Kemudian sebagai awalan di ini selain menunjukkan bagian tempat, arah, posisi, ini digandeng, itu dijadikan satu. Kemudian ini ada penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS, seperti itu. Kalau fonem KPTS ini luluh setelah mendapat awalan men diikuti kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS, seperti itu. Jadi contohnya adalah mempengaruhi, men plus pengaruh menjadi mempengaruhi. Memesona ini kalau dijabarkan men plus pesona menjadi memesona, seperti itu. Kemudian di sini fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan rangkap. Contohnya memprakarsai, mengklasifikasi, mengkreasi. Kemudian di sini ada fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men yang diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Contohnya mempertaruhkan, memperluas. Nah, lanjutnya di sini kalian diminta untuk melakukan langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Contoh yang pertama, langkah pertama adalah menentukan subjek dulu, kemudian membuat judul dulu. Contohnya di sini adalah PKBM kebanggaanku. Kemudian kalau sudah menentukan judul, baru langkah kedua membuat kerangka bagian-bagian deskripsi. Misalkan di sini menjelaskan tentang gedung. Kalau menjelaskan tentang gedung ya harus ada ukuran, kondisi, warna, halamannya, tutornya bagaimana. Langkah ketiga mencari data dengan membaca, mengamati, berkunjung, melakukan wawancara dan sebagainya. Langkah keempat menata kalimat-kalimat dengan ke dalam paragraf pembuka, misalkan identifikasi, paragraf bagian, paragraf penutup sesuai dengan strukturnya teks deskripsi. Kemudian yang kelima ini memperinci objek atau suasana dengan pengindra, kalimat dengan kata emotif atau majas. Nah, anak-anak, sekarang kalau sudah jelas semuanya, silakan kalian mengerjakan tugas. Penugasan 2 dikumpulkan hari ini jam 10. Di sini tugasnya adalah mencari makna yang sama dari garis yang sudah dibawahi. Kemudian untuk penugasan ketiga, itu kalian membuat tes deskripsi yang harus kalian jelaskan mengenai letak lokasinya, luas ukuran, sesuai dengan apa yang tertera di video tersebut. Kemudian untuk tempat-tempat yang akan kalian deskripsikan, silakan menjelaskan salah satu dari 5 poin tersebut, entah itu lingkungan kalian, kota, tempat wisata, tempat yang unik, pementasan seni dan sebagainya. Kalau ini untuk penugasan 3 dikumpulkan hari Kamis tanggal 6 Agustus, seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Kalau sudah jelas, kalau sudah jelas, Miss Ani akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.